Kemudian setelah itu pesawat sederhana, ya, pada kerja otot dan rangka manusia. Jadi pesawat sederhana yang ada pada tubuh kita, gitu ya. Apa saja yang ada pada tubuh kita dan itu merupakan bentuk dari pesawat sederhana. Nah, sebelumnya ya kita akan mengingat kembali, gitu ya, mengingat kembali tentang nama-nama tulang ya, secara anatomi di dalam tubuh ya. Ini orangnya berarti hadap belakang ya, Bim ya? Hadap belakang ya, karena tulang belikatnya ini kelihatan ya. Kemudian taju pedangnya juga kelihatan jelas ya. Kemudian sendi geser pada tengkorak ya, kranium ya, tengkorak yang melindungi otak juga kelihatan batasnya ya, walaupun tidak bisa digerakkan ya. Kalaupun digerakkan ya kan berbahaya ya, biasanya terjadi saat kecelakaan ya, sehingga terjadi fraktura pada tulang tengkorak. Nah, kemudian di sini ada, kita ingat kembali dari tubuh kita ya, dari rangka ini ada berapa jenis tulang? Jenisnya ada tengkorak, lalu ada tulang, jenis-jenis tulang ya. Ya, jenis-jenisnya menurut bentuknya. Yang pertama ada tulang pipa ya. Tulang pipa, tempat pembuatan sel darah merah ya. Kemudian tulang pendek. Ya. Terus satunya lagi? Yang itu ya. Yang tidak beraturan ya. Jadi bentuknya pipih ya. Pipih dan tidak beraturan. Contoh pada tulang pipa, ini ya, tulang paha, kemudian tulang kering, ya, kemudian humerus, ya, tulang lengan atas, kemudian ulna dan radius, ya. Ulna itu berarti yang depan apa yang belakang? Ulna yang dekat sama ibu jari berarti yang depan, ya. Berarti yang dekat sama ibu jari radius ya di situ ya. Ini kelihatan nggak gambarnya? Ini radius kan ketemu sama ibu jari ya. Berarti ini yang hasta ya. Kemudian ulna yang ketemu dengan kelingking berarti pengumpul ya. Kemudian ada tulang pelvis ya. Ini. Kemudian ada femur ya, contoh tulang pipa, paha ya atau femur, kemudian tulang kering, tibia ya, dan tulang betis, fibula. Ya. Tuh. Kemudian jenis-jenis tulang pendek ada pada ruas jari tangan, ya. Kemudian yang berbentuk cincin ada pada ruas-ruas tulang belakang. Ya. Dari sini ya, dari thoracic vertebrae ya, atau tulang ini kan, tulang belakang. Karena vertebrae artinya bertulang belakang ya. Thorax itu artinya ini leher ini. Leher bagian belakang ya, itu kan ada tulangnya. Tuh. Oke. Oh, diingat lagi. Nah, sekarang coba kita ingat kembali ya, fungsi sistem rangka bagi tubuh manusia. Nah, yang pertama apa? Memberikan bentuk dan mendukung tubuh kita. Ya. Kalau tidak ada rangka, maka yang terjadi apa? Ototnya tidak mungkin tegak ya. Ototnya akan lemas seperti cucian ya. Jadi
Kalau tidak ada penyangganya, ya, tidak ada yang mendukung tubuh kita, maka akan lemas ya, tidak memiliki bentuk. Ini kayak baju ntar. Kayak baju yang dijatuhkan ya, jadi lemas begitu. Kemudian yang kedua, melindungi organ internal ya atau organ dalam, misal tulang rusuk melindungi jantung dan paru-paru. Tulang tengkorak melindungi otak. Kemudian yang ketiga, tempat menempelnya otot, ya, berarti ini otot lurik ya atau otot rangka yang merupakan alat gerak aktif yang dapat menggerakkan tulang. Nah, kita ingat kembali ada protein, senyawa protein ya yang bekerja sehingga otot dapat bergerak, yakni aktin dan miosin. Ya, aktin miosin pada otot lurik ya ini membuat otot dapat berkontraksi dan dapat berelaksasi. Ingat ya, Bim ya. Oke, kemudian ada lagi yang juga penting, tempat dibentuknya sel darah atau disebut dengan eritropoesis. Ya. Iya. Ya. Tempat sintesis, ya. Produksi, dibentuknya ya. Yaitu pada bagian sumsum tulang atau jaringan lunak yang terdapat di bagian tengah tulang. Ya. Kemudian yang kemarin ada di bukunya Bimo itu ya. Jadi perkembangan tulang dari tulang muda sampai tulang orang dewasa ya. Di tengah-tengah tulang pipa itu ada rongga-rongganya yang berisi ini sel-sel darah yang sedang disintesis ya atau tempat pembuatannya. Kemudian yang selanjutnya fungsi tulang pipa. Nah, ternyata tulang pipa itu bekerja sebagai pengungkit ya pada tubuh. Ya, jadi tulang pipa kita ini memiliki prinsip pesawat sederhana. Ya, bekerja sebagai pengungkit. Misal kita sedang berlari, ya kita melakukan aktivitas jongkok, berjalan, maka tulang pipa kita itu berkontraksi, ya berkontraksi. Yang berkontraksi ya ototnya ya, tulangnya menjadi sebuah sarana ya untuk memudahkan pergerakan. Karena otot tanpa tulang lemas ya, tulang tanpa otot juga tidak bisa bergerak ya. Tidak ada tempat yang karena tidak ada senyawa kimianya ya, yang punya senyawa kimia ya otot itu. Kemudian jelaskan pengertian epifisis dan diafisis. Epifisis itu ujung tulang pipa yang membesar. Ya. Kalau diafisis itu bagian tulang yang berada di antara epifisis. Coba kita cek ya. Apa epifisis dan diafisis. Ini ya, epifisis. Kelihatan nggak, Bim? Kamu gedein ya, pakai HP bisa ya. Nah, epifisis itu yang ujungnya, ya, ujungnya ini, ya. Kemudian diafisis itu tengah-tengahnya ini, ya.
Ya, jadi epifisis itu ujungnya, diafisis itu tengah-tengahnya. Nah, di antara epifisis dan diafisis ada metafisis. Menengah ya ini. Diafisis, metafisis, diafisis dulu. Oh, Oke, ya. Atas tuh epifisis, tengah-tengah ya, jadi rongga-rongganya itu diafisis. Kemudian ada epiphyseal plate. Apa itu ya? Seperti sebuah bisa. bantalan. Seperti sebuah bantalan. Kita lihat ya. Nah, seperti ini. Nah, dibesarkan di HP-nya Bimo. Ya, epifisis adalah satu ujung bulat tulang panjang atau tulang pipa ya yang disebut yang membuat sendi ya. Jadi yang berdekatan dengan tulang yang lain ya. Kemudian diafisis bagian tengah tulang panjang, disinilah metafisis berada. Metafisis adalah daerah melebar tepat di bawah epifisis di mana lempeng pertumbuhan ditemukan ya. Jadi di situ ada lempeng pertumbuhan. Tulangnya masih bisa memanjang kan kalau belum sampai dewasa ya, dan di situ pula juga tempat untuk mensintesis sel darah merah ya. Oke, paham ya? Oke, saya lanjut. Nah, sekarang nomor 4. Pada bagian epifisis ya berbentuk bulat terdapat titik-titik kasar. Pada bagian ujungnya terdapat lekuan, terdapat tonjolan dan lubang. Masing-masing bagian ini mempunyai fungsi yang berbeda-beda. Sebutkan fungsi dari masing-masing bagian. Coba Bim, dibacakan Bim, lekuan dan tonjolan. Lekuan dan tonjolan berfungsi sebagai tempat menempelnya otot. Lubang berfungsi sebagai tempat keluar masuknya pembuluh darah dan saraf. Ya. Ya, itu ya. Jadi ada lekuannya itu untuk menempelin otot ya. Karena kan otot mengisi ruang tulangnya itu. Ya, ruang antara tulang dengan tulang satu dengan tulang yang lain pasti kan ada ototnya kan, persendian itu kan mesti ada ototnya. Kemudian lubangnya ya fungsinya untuk tempat keluar masuknya pembuluh darah dan syaraf ya. Makanya naudzubillah ya kalau lihat orang kecelakaan itu ya sampai otot tulang di dalam itu bisa merobek otot gitu ya, berarti itu udah parah banget ya, tulangnya sampai kelihatan gitu, parah sekali ya. Kemudian yang kelima, bacain Bim, cakra epifisis. Antara diafisis dan epifisis terdapat cakra epifisis yang terdiri atas tulang rawan dan mengandung osteoblas atau calon osteosit. Cakra epifisis inilah yang berperan dalam proses pertama panjangnya tulang pipa. Ya. Tempatnya berarti di metafisis ya. Jadi antara epifisis dan diafisis itu ada satu tempat khusus ya, bentuknya tadi ya melebar ya. Kemudian terdapat yang disebut dengan cakra epifisis, pelebarannya itu. Nah, di situ ada yang namanya osteoblas ya. Osteoblas adalah calon osteosit. Osteosit itu sel-sel penyusun tulang. Ya. Bikin tambah tinggi itu. Iya, bikin tambah tinggi, tambah panjang ya. Jadi kata tulang itu disebut dengan osteon. Ya, tulang itu bahasa anatominya adalah osteon. Sel penyusun tulang disebut osteosit ya, dan seperti inangnya ya atau kumpulan-kumpulan osteosit yang besar ya itu disebut osteoblas ya. Tulang itu osteon.
sel pembentuknya ya osteon yang terdiri dari banyak osteosit. Itu ya istilah-istilahnya biar semua tahu. Kemudian, yuk dibaca, jelaskan. Periosteum adalah membran yang menempel dengan kuat dan menutup permukaan tulang yang panjang. Ya, masih dengan kata-kata osteum. Ya, periosteum adalah membran, sama seperti yang membungkus paru-paru, pleura, ya. Itu juga bentuknya lapisan tipis ya, atau seperti lebih tepatnya adalah membran yang menempel ya, menempel dengan kuat dan menutup permukaan tulang yang panjang ya. Tuh untuk latihan soalnya. Sekarang coba Ibu dicoba lihat bukunya yang sudah didapatkan. Videonya mati ya. Buku itu. Buku itu yang udah dibagikan. Yang kemarin udah dibagikan tuh sama kayak yang punya di rumah. Cuman ada 2 itu. Yang ini satunya semester 1 ini yang dari sekolah. Satu lagi di semester 2. Yang dibagikan itu kemarin. Itu sekolah pasti pakai yang itu aja ya, Bim? Laminating. Atau gurunya bikin modul? Nggak bikin modul. Pakainya buku pemerintah. Oh, pakainya buku pemerintah? Nggak pernah bikin modul ya? Ya. Pemerintah. Coba dilihat di tema 2. Ada pertanyaan nggak? Ini tadi kan kita baru belajar 6 soal. Iya, tema 2. Tema apa nih? Tema 2. Tema 2 tuh yang tentang tubuh ya. Yang soal sederhana ada soal. Yang ini. Kalau di sini bukunya udah dicoret-coret sama kakak kelas sih. Berarti udah diisi gitu ya, Bim? Iya, udah ada yang dicoret-coret sama kakak kelas. Soal fisika berarti ya? Iya. Iya. Itu sama kayak yang kemarin ya, soalnya. Aku juga ada. Oke, ini ada bagus juga ini dapat dari internet. Nih ya. Yang buku rumah itu. Ya. Ini bukan kayak gini ya, Bim? Enggak. Beda ya? Sama nih kayaknya. Sama. Iya sama. Oh, sama. Baik. Ini ada rangkumannya nih, Bim. Ya. Yang pertama pengertian usaha. Ya. Pengertian usaha. Jadi semakin besar gaya yang digunakan untuk memindahkan benda, semakin besar pula gaya usaha yang dilakukan. Ya. Semakin besar perpindahan benda,
semakin besar pula usaha yang dilakukan. Jadi rumusnya W sama dengan F kali perpindahan atau W sama dengan F kali delta S. Ya, Kali sekarang bentuknya titik ya di sini ya. ya betul. Titik itu artinya kali. Ya. Kemudian ya jangan lupa satuannya usaha dalam joule ya dan gaya dalam Newton. Oke ya. Kemudian usaha memiliki hubungan dengan daya yang paling kita kerjakan itu ya. Bahwa daya adalah besar energi yang dipergunakan dalam setiap detik. Secara matematis dapat ditulis sebagai berikut. P sama dengan W dibagi T. Di mana daya satuannya watt sama dengan usaha atau joule dibagi waktu. Ya. Nah, sekarang yang kedua, pesawat sederhana. Ada 4 jenis. Yang pertama katrol, ya. Yang kedua roda berporos, yang ketiga bidang miring, yang keempat pengungkit. Bim, tolong bacain yang katrol, Bim. Katrol. Katrol itu berfungsi untuk merubah arah gaya. Bentar. Katrol digunakan dalam kehidupan sehari-hari, bahkan dalam kegiatan rumah tangga. Kamu tahu benda apa yang digunakan untuk menimba air di sumur? Benda tersebut adalah katrol tetap. Ada 3 jenis katrol, yaitu katrol tetap, katrol bebas, dan katrol majemuk. Katrol tetap berfungsi untuk merubah arah gaya. Dengan katrol ini, gaya kuasa yang diberikan untuk menarik beban sama dengan gaya beban. Katrol bebas berfungsi untuk melipat gaya, sehingga gaya pada kuasa yang diberikan untuk mengangkat benda menjadi lebih kecil daripada gaya beban. Katrol majemuk merupakan gabungan antara katrol tetap dan katrol bebas yang dirangkai menjadi satu sistem yang terpadu. Dengan jenis katrol ini, gaya kuasa yang diberikan pada benda semakin kecil. Berapa? Ada 3 jenis ya, katrol tetap, katrol bebas, dan katrol majemuk. Ya. Nah, katrol tetap fungsinya untuk merubah arah gaya. Dengan katrol ini, gaya kuasa yang diberikan untuk menarik beban sama dengan gaya beban. Jadi seimbang. Kemudian katrol bebas fungsinya untuk melipat gandakan gaya, sehingga gaya pada kuasa yang diberikan untuk mengangkat beban benda menjadi lebih kecil daripada gaya beban. Ya. Jadi fungsi katrol bebas ini untuk mengurangi usaha ya, mengurangi usaha. Karena kuasanya lebih besar daripada bebannya. Terus yang ketiga katrol apa? Majemuk ya. Merupakan gabungan antara dua, yakni katrol tetap dan bebas yang akan menjadi apa? Katrol tetap dan bebas itu dirangkai ya menjadi satu sistem yang terpadu. Nah, dengan jenis katrol ini gaya kuasa yang diberikan semakin apa? Besar apa kecil? Semakin kuasa diberikan benda Semakin kecil, ya. Jadi kalau menggunakan katrol tetap ya hanya satu katrol aja, gayanya itu sudah bisa untuk mengangkat beban, apalagi katrolnya katrol majemuk, ya. Berarti gayanya semakin kecil yang kita keluarkan gitu loh. Makanya kalau nimba itu kan pakai 2 katrol ya. Itu berarti katrol majemuk ya. Karena ada katrol tetapnya dan ada katrol bebasnya. Yuk dibaca BIM, KM. KM. Keuntungan mekanis adalah bilangan yang menunjukkan berapa kali pesawat sederhana menggandakan gaya. Untuk menghitung keuntungan mekanis menggunakan rumus keuntungan mekanis atau KM sama dengan gaya beban dibagi gaya kuasa sama dengan F B F E F ya dibagi FK ya. Nih sekarang lihat masing-masing katrol. Nah yang ini disebut katrol tetap atau katrol tunggal ya. Yang ini tunggal bebas karena cuma satu ya.
Nah, yang ketiga itu katrol tetap dan satu katrol tetap diam, satu katrol bebas bergerak. Ya, yang gambar ketiga itu ya. Oke, itu yang paling meringankan kerja berarti yang gambar mana? Pertama, kedua, atau ketiga? Yang meringankan kerja yang 1, 2, 3 ya, yang 1. Satu apa 3? Kalau katrol majemuk tadi kan disampaikan gayanya lebih kecil kan? Berarti yang nomor urutan ketiga ya. Oh, ya. Ya. Berarti jawabannya gambar yang ketiga. Iya. 3. Oke. Bim masih nyambung nggak, Bim? Ya. Masih nyambung nggak? Apanya yang masih ini? Zoom-nya. Masih nyambung? Oh enggak? Oh ya, bukan. Kita tuh kok sinyalnya hilang. Oke, lanjut. Nah, sekarang roda berporos. Ini pada sepeda ya. Jadi roda berporos adalah roda gigi yang digunakan untuk mempercepat gaya. Contoh penerapan roda berporos dapat kita lihat pada kursi roda, ya, pada mobil, pada sepatu roda, ya, pada sepeda juga pernah ini ya, kayak gini. Ini roda gigi pada sepeda motor. Dibaca Bim, bidang miring. Bidang miring merupakan bidang datar diletakkan miring atau membentuk sudut tertentu sehingga dapat memperkecil gaya kuasa. Keuntungan mekanis dari bidang miring dapat dihitung sebagai berikut. Keuntungan apa nih tadi ya? Keuntungan mekanis sama dengan gaya beban FB dibagi gaya kuasa FA. Ya. Rangkul. Contoh penerapan bidang miring adalah taga, sekrup, dan pisau. Sekrup atau paku. Ya, alat rumah tangga yang mengandung bidang miring ya. Ya, kita lihat keuntungan mekanis dari bidang miring ya. KM adalah gaya F ya, gaya beban, FB dibagi gaya kuasa. Gaya beban itu menuju ke arah gravitasi bumi ya, ke bawah. Kemudian gaya kuasa itu adalah gaya yang dipakai untuk menarik ya, menurunkan bebannya itu ya. Contoh penerapan bidang miring pada apa? Tangga ya, pada pisau. Jadi kuasanya itu ada pada pegangannya, ya kan? Bebannya tuh yang dipotong, misalnya wortel ya, atau mau motong apa aja. Kemudian ujung pisaunya itu sebagai titik tumpu, ya. Tuh, jadi diingat-ingat. Oke, sekarang pengungkit Bim. Pengungkit dapat memudahkan usaha dengan cara menggandakan gaya kuasa dan mengubah arah gaya. Kita dapat menghitung keuntungan mekanis dengan cara membagi panjang lengan kuasa dengan panjang lengan beban. Panjang lengan kuasa adalah jarak dari tumpuan sampai titik bekerja gaya kuasa. Panjang lengan bebanlah jarak dari tumpuan sampai titik bekerja gaya beban. Pengungkit ada 3 jenis, itu pengungkit jenis pertama, pengungkit jenis kedua, dan pengungkit jenis ketiga. Pengungkit jenis pertama, titik tumpu berada di antara kuasa beban. Ya. Itu jenis kedua, kuasa terletak di titik tumpu. Benar ketiga. Yang ketiga itu tadi belum. Oh ya, ketiga beban berada di antara titik tumpu dan kuasa. Ya, oke. Yuk, sekarang kita cari latihan soal. Di buku yang dari SMP udah dicoret-coret ya, Bim ya? Dari pengungkit jenis 1.
Nah, iya, kalau udah dicoret-coret ya. Contohnya gunting nih, jenis satu. Penting. Saya carikan soal. Terus kalau yang jenis kedua contohnya nih kayak membuka botol nih. Ya. Mau nggak main Nokia sini. Yang jenis ketiga nih nama barang ini apa sih? Nggak tahu namanya apa. Ini loh yang Dan ini di kayak antara titik tumbuh dan kuasa. capitnya namanya apa sih nama bendanya? Nama bendanya coba. Nggak dijelasin nih. Bukan gunting menggunting kertas, bukan ya? Bukan lo biasanya buat ngambil benda kecil-kecil nggak tahu punya di rumah kayak. Ini kebanyakan dapatnya IPA. Kalau belajar materi lain sih nggak apa-apa soalnya bukunya udah ada semua. Iya. Pak, kasih linknya, Bim. Bisa dibuka. Ya, berarti tunggu di WA. Ya, itu linknya. Buka dulu linknya di WA. Syarat keseimbangan nih. Nah, yang dulu tuh ya pokoknya yang lebih berat tuh harus lebih maju ke depan biar seimbang. Iya. Ya, dibuka belum webnya? Belum Kayaknya kirim. udah tak kirim di. Oh, masih muter-muter ternyata. Bentar. Belum mau kirim. Saya udah tak kirim masih bulat-bulat. Belum muncul ya? Belum muncul sini. Coba sekarang. Nah, udah tuh Bim. Nah, udah ada notifikasi. Nah, udah nih. Udah bisa dibuka. Ya, kamu baca dulu, Bu Catur, tak ngambil minum dulu. Bentar. Ya. Ya, bentar, matiin videonya dulu. Gimana cara? Nah.
Nih Bim, udah tak di share screen nih Bim. Dari share screen. Nah, ini tadi udah dibaca sama nomor 8. Ya. Aditif itu pewarna ya, pengawet, tapi diperbolehkan dalam jumlah yang terbatas ya, tidak boleh terlalu banyak karena hanya sebagai tambahan. Nah itu sudah di bold, berarti itu jawabannya yang di bold. Ibu tambahan. Aditif bukan zat gizi ya, jadi tidak boleh terlalu banyak. Contohnya kayak warna makanan ya, misalnya kita mau bikin kue dengan aroma stroberi, itu kan cuma pewarna aja ya, tidak ada stroberi beneran. Warnanya aja yang merah pink gitu kan. Iya. Sering namanya pewarnanya alami sih. Tapi sebentar, coba dicermati dulu. Tapi kok kecualinya sebagai bumbu tambahan ya? Dalam makanan. Berarti menambah zat gizi dong ya? Iya. Tadi ya jawabannya A. Kurang teliti ini. Ya kan, karena kan zat aditif itu tidak menambah zat gizi ya, cuma coba kita cek dulu apa yang dimaksud dengan zat aditif. So, ke bab berapa itu? Ke bab 4 ya? Ini bab 4 ya, zat aditif ya? Bukan, bab 5, bab 5. Oh, bab 5, oke. Berarti jangan ini. Tema 2 loh padahal mintanya. Tema 2 kan pasal apa? Semester 2 itu. Semester 1 dan 2. Gitu ya. Pesawat sederhana. Oke. Kelihatan nggak, Bim? Oh, udah. Pesawat sederhana ya. Iya. Nah. Berikut ini yang merupakan keuntungan menggunakan pesawat sederhana. Buat besar gaya, iya. Menambah energi, mengubah bentuk itu. Enggak. Berarti apa? Memperkecil? Usaha. Kan pakai pesawat sederhana kita jadi mudah mengangkat beban kan? Contohnya bidang miring itu loh. Kita kalau mau ngangkat beban 50 kilo kan berat tuh. Tapi kalau kita pakai bidang miring ya, pakai triplek ya atau papan kayu ya, yang ditaruh miring kan tinggal diturunkan loh. Dia kan turun sendiri kan. Nah, itu berarti kan memperkecil usaha ya. Kita tidak usah, iya ya kan, jadi kan enak gitu loh. Jadi kita tidak capek-capek ngangkat kan, karena kita memakai pesawat sederhana itu ya. Yang prinsipnya adalah mengecilkan usaha ya, memperkecil gaya ya, dan memudahkan untuk memindahkan beban. Gitu. Ya. Oke, nomor 3 yang bukan termasuk. Yang bukan masuk jenis pesawat sederhana itu adalah roda berputar. Roda berputar bukan ya, tuas kan perlu kita sama ya. Kemudian gaya yang dikeluarkan untuk memindahkan beban disebut apa? Gaya yang dikeluarkan untuk memindahkan beban itu daya tenaga usaha. Usaha ya. Gaya itu usaha dibagi usaha tiap satuan detik. Itu daya. Karena rumusnya kan P sama dengan W dibagi T. Iya. Ya. Berarti daya adalah usaha setiap detiknya berapa. Tuh. Oh, ini ya jawabannya B ya, usaha. Nah, perhatikan gambar.
pernyataan yang benar tentang sistem kerja pengungkit sesuai gambar di atas. Yang mana? Titik tumpunya, titik tumpunya berarti B, ya kan? Bebannya A, C-nya kuasa. Nah, sekarang yang benar yang mana? A titik kuasa, salah, ya kan? Kok D-nya nggak ada ya? D-nya nggak ada tuh loh. Lengan beban. Nah, yang benar apa C ya? C Iya. kan? C titik kuasa, AB lengan beban. Jadi nanti kan kita akan memegang di C-nya itu toh untuk mengangkat bebannya toh. Iya. Nah, sekarang dari gambar tersebut coba dilogika. Cara memindahkan ya supaya cara yang bisa kita lakukan supaya bebannya semakin kecil itu berarti memperpendek apa? Memperpendek waktu. Enggak, lihat dari lengan-lengannya itu. Oh. Jadi soalnya apa? Cara supaya beban A itu lebih cepat dipindahkan. Berarti yang diperpendek apanya? Pendek. C atau AB apa BC? lebih cepat dipindahkan tuh AB. Iya, betul. Kalau jarak AB-nya jauh, kita ya semakin sulit toh. Iya. Ya kan? Itu ya. Berarti memperpendek lengan beban. Oke. Ini kan lengan beban, ya kan? AB lengan beban, BC lengan kuasa. Menang. Kuasa yang dibutuhkan untuk mengangkat beban pada pengungkit akan menjadi kecil. Perhatikan, kuasa yang dibutuhkan kayak gini, ya. Kuasa ini yang dibutuhkan untuk mengangkat beban pada pengungkit akan menjadi kecil jika titik tumpu mana yang benar? Di antara beban kuasa, di tengah-tengah beban kuasa, menjauhi beban atau mendekati beban. Tadi kan sudah tak kasih pertanyaan sebelum masuk sini. Mendekati beban. Iya, betul. Bisa ya berarti ya. Oke. Nomor 7, itu pakai logika aja. Kamu nek tahu gambarnya ini diingat-ingat gitu loh. Prinsipnya, kalau pengen tahu bener-bener toh, ini, apa, praktek. Oh, bisa praktek nanti. Oke. Nanas. Nomor 7. Contoh golongan ketiga yang mana? Golongan ketiga. Terus golongan ketiga itu memecahkan Tadi memori. back ke pengertian apa jenis pertama yang mana? Jenis pertama itu kan ini toh, titik tumpunya di tengah toh. Ya. Nah, jenis kedua masih ingat nggak? Coba dibuka catatannya. Jenis yang kedua itu yang Kayak beban di tengah. beban di tengah, beban di tengah. Berarti yang mana? Alat pancing bebannya di mana? Di ujung toh. Lah ya nanti kalau dapat ikan bukan. Terus gunting? Kalau gunting itu bebannya di kiri. Depannya atau tengahnya atau belakangnya? Depan itu. Coba kita cek. Kanan di kanan kiri. Dari titik tumpunya kanan. Lebih berat dari kuasa. Dari besi. Nih ya. Kelihatan nggak?
Loh, kok mana gini? Saya tuh cuma Kan di sini. ini kan ya. Oke. Ini ya. Jenis 1 ternyata kan. Kelihatan jenis 1. Kelihatan. Ya. Oke, jenis 2. Nih. Ya. Bebannya yang di tengah. Ini kan di tengah tuh bebannya tuh. Iya. Ya. Jenis 3. Alat pancing malahan. Ya. Iya. Jadi pertanyaannya apa? Lebih apa? Ini B. Iya lah pancing ya. Harus dikuasai Bim yang ini Bim. Oh, ngerti. Kuasanya tuh pas lagi narik ikan tuh ya yang di tengah-tengah tuh. Iya, betul. Ini ya, ini tak Oh. copy di WA kamu. Bentar. Memang harus ini. Memang harus apa? Diingat-ingat. Oh, tak share di WA-mu. Oke. Ya. Nomor 8. Nomor 8. Masih kayak tadi. Pertama, kedua, ketiga. Pemotong kertas tuh langsung bener tuh pertama. Gunting toh? Iya. Gunting kan? Memotong kertas. Langsung benar ya. Benar. Kalau yang D, jungkat-jungkit harusnya golongan pertama, ya. Kalau yang B itu di golongannya ketiga. Ketiga. Tapi pemecah kemiri bener golongan kedua ya. Berarti masa ada 2 ini? Ada 2 jawaban? Kalau pecah kemiri. 3 tuh 2 sih. Kan memotong kertas. Gunting ini kan memotong juga. Pemecah kemiri itu iya, jenis kedua. Berarti ada 2 jawaban ya? Kalau potong dua-duanya bener dong. Nah, stapler jenis ketiga. Nih. Toh? Pinset, alat pancing, stapler, lengan saat memegang benda, itu jenis ketiga. Berarti jawabannya ada 2, Bim. Ya kan? Mbak, kita cermati lagi. Jenis pertama. Jungkat-jungkit, gunting, palu, linggis, ya. Itu yang pertama. Titik tumpunya di tengah-tengah. Oke. Kemudian yang kedua, titik tumpunya, bebannya di antara titik tumpu. Beban, ya. Ini kuasa. Ini bebannya di sini, titik tumpunya di sini. Ya kan? Contohnya gerobak dorong. Biasanya diisi apa? Pasir, batu ya. Kemudian semen, pembuka tutup botol, pemecah kemiri. Nah, sekarang yang ketiga. Titik kuasanya itu yang di tengah. Ya. Kenapa di tengah? Kan kita saat ngeteplos juga. Kamu perasaan sih emang harus. Nih, ngeteplos gini kan ya.
ya kan? Itu kan titik tumbuhnya di belakang. Ini. Ya kan, Bim? Titik tumbuhnya di belakang. Bebannya kan di depan yang mau kita staples toh. Nah, tangan kita yang mencet itu kan di tengah. Diinget-inget gitu aja. Itu berarti staples ya, kemudian pancing alat pancing, kemudian pinset saat mau mengambil sampel misalnya, kapas ya. Kemudian lengan saat memegang benda ya, sama kayak gini. Ini ya, lengan ini berarti bebannya bendanya. Kuasanya tangan saya ini, ya kan? Kemudian tidak tumpunya ya lengannya itu. Gampang insya Allah, jangan bingung. Nah, nomor 9. Yuk, sekarang udah pakai angka. Orang anak sedang mengungkit batu. Ditanya besar kuasa. Gampang ini, ya. Caranya, ada rumusnya toh. Ya. Nih rumusnya ini. Oh, ini keuntungan mekanisnya ya. Berarti W jumlah nggak sih? ada di buku. Coba bukunya dibuka dulu. Ada rumusnya di buku IPA-mu. Oke. Nah, ini nih udah dapat rumusnya nih. Nih, ya. Beban lengan kuasa sama lengan beban. LH itu apa? Ini. Jarak antara Heri dan titik tumbuh 30. Massa Heri dan Nada 20 dan 25. Maka tentukan ini kan. Ini toh yang ditanya. Nah, rumusnya berarti LH lengan Heri ya. Ini loh lengan ini 30 dikali masanya Heri 20 sama dengan lengan siapa namanya ini, lengan Nada dikali nada. Nadanya kan ketahuan 25 toh. Nah, tinggal mencari lengannya. Jadi rumusnya gampang wae. WB kali LB ya. Berarti beban ya. Tar. Setia. Tar. berat beban Tapi ini. minta apa, Bim? Iya enggak, udah lama lo nggak main. Oh, minjem dia. Bisa dikunci. Minjem handphonenya. Lengan beban Bentar. Ya. lengan beban dikali beban sama dengan lengan kuasa kali kuasa. Ya. Coba yuk kita hitung. Nah, ini berarti kan yang ditanya Ya. usaha yang dilakukan anak itu kan. Ya. Ya udah, kita hitung aja. Berarti 20 kali 360 sama dengan 180 dibagi N. Berapa? Coba pakai orek-orekan. Gimana? Ya. Tadi lengan bebannya 20 cm. Ya. Terus WB 180 kg ya. Kemudian lengan kuasanya berapa senti tadi? Oh, salah. 20, 360, 180 yang ditanya besar kuasa. Sebentar.
Yang ditanya besar kuasa. Ulang aja. Lengan beban 20 cm. Berat beban, W beban 360 Newton ya. Kemudian lengan kuasa 180 cm. Ditanya berapa besar kuasa yang dibutuhkan untuk mengangkat beban. Nah, rumusnya WB ya kali LB sama dengan WK kali LK. Nah, berarti LK sama dengan ini WB kali LB dibagi apa? Dibagi L ya, kok LK? WK dibagi LK. WB-nya 360. Nah, dikali 20. Ya, dibagi 180. Gini kan? Gampang. Ini dicoret. Nih. Ini dicoret atau Bim sama ini. Ya kan? Ini 2. Ini 1. Berarti 2 kali 20 berapa? 4. Ya. Newton. Nah, perhatikan ya. Ini jelek pakai ini aja. Ini kan bebannya toh. Ya. Contoh ini bebannya. Ya. Terus ini orangnya yang mau mengangkatnya ya. Berarti di sini adalah kuasa. Ya. Ini misalnya titik tumpunya di sini misalnya. Nah, berarti kan ini lengan kuasa atau Bim? Ya. Ini beban. Ini lengan beban. Nah, rumusnya. Kelihatan tapi jatuh nulis kelihatan. Nulis kelihatan nggak Bim? Bim? Iya. Kelihatan ya? Ya. Nah, ini persamaannya Bim. Ya. Silakan ditulis. Oke. Ini videonya. Ya? Iya ya. Lihat. Nah, kelihatan kan? Kelihatan. Pindah ya Bim? Pindah ya? Apanya? Pindah apanya? Enggak pindah, masih menyala. Masih oke. Sudah ditulis? Ya. Oke.
Kemudian lanjut soal berikutnya. Bentar. Nah, nomor 12 coba. Soal terakhir. Nomor 12. Ya, kelihatan? Kelihatan. Ya, ini bidang miring ya. Sebuah Iya. balok yang beratnya 150 Newton ditarik di atas bidang miring dengan gaya F seperti pada gambar. Besarnya gaya F berapa? 150 Newton ditarik di atas bidang miring gaya F. Oh, 4 meter, 3 meter. Kayaknya bidang miringnya 4 meter juga tuh yang di atas. Kemiringan. Ada rumusnya kayaknya, Bim. Coba Bim ini tak PR kan, Bim. Kamu buka buku di situ, Bim. Di Ya. buku paket ya. Nomor Iya, 12. Nah, nomor 12 di PR kan, dicari dulu. Besok kita cari jawabannya. Ini ada beberapa nomor. Nah, coba nanti dikerjakan. Nomor 12, nomor 13, sama nomor 15. 3 soal aja. Ini linknya udah tak set di Bimo ya. Oh, Oke, terima yang tinggi. kasih. Nomor 12, terus 13, 15, 3 nomor aja. Oke, ya. Wah, panjang Jam, begitu. jam 11 kurang seperempat. Baik, selamat beristirahat ya, selamat beraktivitas. Kita tutup dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin. Dan doa kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat, Bim. Ya.